Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Alas Larangan. Cerita ini ditulis oleh Leo Arven. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Alas Larangan. Desa Kotolanggang. Aca jongkok menyentuh lumpur kehitaman itu. Tangannya mengangkat cairan pekat berwarna merah gelap. Darah. Saskia berdarah. Dini mundur cepat. Bukan. Ini bukan darah manusia. Jui memejamkan mata sejenak lalu membuka pelan. Semuanya menoleh kepadanya. Wajah Jui pucat. Ini seperti darah hutan, seperti sesuatu yang terluka. Tiba-tiba terdengar jeritan. Pika semua menoleh panik. Pika tergelincir, tubuhnya terseret ke dalam semak oleh sesuatu yang tak terlihat. Akar-akar seperti tangan mencengkeram pergelangan kakinya. Pika! Oyen yang baru muncul dalam wujud manusianya melompat dari arah lain dengan kecepatan mencengangkan. Ia menghunus ranting runcing dan menusuk akar yang melilit Pika. Akar itu bergetar seolah mengerang tanpa suara lalu melepas cengkeramannya. Pika jatuh ke tanah, tubuhnya gemetar. Oyen membantu mengangkatnya. Kau terluka? Kakiku sakit. Acar segera mendekat membalut kaki Pika dengan kain dari tas kecilnya. Zin menatap Oyen tajam. Dari mana kau? Oyen tidak langsung menjawab. Ia memandang ke arah jalur yang tadi membuka sendiri. Aku mengikuti sesuatu, ada aroma yang tidak biasa. Dewi berdiri sedikit jauh dari mereka, tubuhnya setengah tersembunyi di balik pohon. Ia tampak gelisah, matanya mulai memerah, tangannya bergetar. Jui melirik ke arahnya dengan sudut mata. Ia merasakan sesuatu dorongan yang membasahinya berkeringat. Ia tahu sesuatu dalam diri Dewi sedang berubah atau sedang berusaha ditahan. Dia memeluk Sil erat. Apa kita masih harus cari ke dalam jalur itu? Gila, ini udah kelewat seram. Arven menggenggam kayu di tangannya seperti tongkat. Saskia bisa masih hidup. Kita nggak bisa berhenti sekarang. Daniel yang dari tadi diam angkat suara. Aku ikut Arven. Aku nggak mau pulang tanpa tahu kemana Saskia. Dini menatap Daniel sejenak. Untuk pertama kalinya dia tidak menyindir. Bagus, jangan jadi pengecut. Mereka melanjutkan langkah menyusuri jalur sempit itu. Pohon-pohon di sekeliling semakin tinggi dan padat. Aroma bunga busuk mulai tercium. Semak berduri menyibak pelan seolah memberi jalan. Di satu titik Aca berhenti. Lihat itu. Di depan mereka gubuk tua berdiri di antara akar pohon raksasa. Bangunannya reot, berdinding dari potongan kayu lapuk dan daun-daun kering yang dikeraskan waktu. Dewi menegang. Ia menatap gubuk itu seperti melihat hantu dari masa lalu. Jui melangkah pelan ke depan. Ia menoleh ke Oyen, lalu ke Arven. Kita harus masuk, mungkin di sana. Tanpa suara, Arven dan Oyen menyusul di belakang. Angin mendesis dan daun-daun di sekeliling mereka bergerak sendiri seperti menonton. Saat pintu gubuk dibuka, bau amis menyambut, dan di tengah ruangan, pada tanah berlumut, darah menetes dari langit-langit kayu, namun bukan darah manusia. Arven menengadah dan melihat bayangan yang bergerak cepat menghilang seperti kabut. Sesuatu tinggal di sini. Apa itu yang menyeret aku tadi?
Dari balik bayang-bayang terdengar suara langkah pelan. Zin mengangkat tongkat kayunya. Siap. Namun bukan makhluk yang muncul. Sebuah benda kecil terjatuh dari atas sehelai pita rambut merah muda dikenali semua orang. Itu milik Saskia. Dewi menunduk, menahan napas. Di balik ketenangannya, kulit wajahnya mulai pecah-pecah. Waktunya hampir habis, ia harus pergi. Sebelum sisi lainnya muncul, sebelum hausnya menjadi tak tertahankan. Namun sebelum ia bisa melangkah, suara dari luar gubuk membuat semuanya terdiam. Tawa kecil, pelan dan tangisan. Tumpang tindih semua keluar dari gubuk. Di kejauhan samar-samar terlihat siluet seseorang berdiri di antara kabut. Tubuhnya goyah. Saskia. Wajah Saskia pucat, rambut kusut dan mata kosong. Ia berdiri di sana sendiri lalu menghilang perlahan. Dan semua tahu ia tidak kembali dalam keadaan yang sama. Hutan itu tak lagi sama. Langit yang biasanya membuka celah cahaya di sela dedaunan kini tertutup awan kelabu yang menggulung perlahan. Seperti tirai tak kasat mata, suasana pagi yang seharusnya penuh embun dan suara burung telah tergantikan oleh udara yang terlalu diam. Hanya suara Zin yang terdengar menangis, terisak-isak karena kepergian Saskia. Tak ada angin, tak ada gerak. Jui duduk bersandar di batang pohonnya menjulang tinggi. Tatapannya kosong menembus dedaunan di atas, tapi sebenarnya ia tak sedang melihat ke langit. Ia sedang melihat sesuatu yang lain, sesuatu yang tak kasat mata bagi yang lain. Beberapa menit yang lalu ia kembali mengalami itu, penglihatan. Bukan mimpi, bukan halusinasi. Ia melihat hutan di masa lalu, pohon-pohon lebih besar, akar-akar seperti ular hidup. Dan di tengahnya, seorang perempuan berkebaya merah berdiri di atas altar batu, memandang ke arah langit sambil melafalkan sesuatu. Di sekelilingnya api menyala dari tanah. Di wajah perempuan itu ada mata seperti milik manusia, tapi tak berkelopak. Datar, gelap, mengerikan. Jui menggenggam dada. Setiap kali penglihatan itu datang, jantungnya seolah diremas. Dan lebih parahnya, sosok itu adalah Dewi. Jui, suara Acal membuyarkan lamunannya. Ia hanya mengangguk pelan. Kamu tadi pingsan sebentar, kamu lihat sesuatu lagi ya? Jui tidak menjawab. Ia hanya mengangguk sekali. Arfan mendekat. Apa yang kamu lihat? Butuh waktu lama sebelum Jui membuka suara. Dulu hutan ini punya penjaga seorang perempuan, tapi dia berubah. Berubah jadi apa? Palasik. Atau menelan ludah. Kau yakin? Arfan merogoh tasnya. Ia mengeluarkan lembaran tua dari buku catatan yang mereka temukan di pondok tua 2 hari lalu. Catatan itu berisi simbol dan gambar tubuh manusia yang terpisah kepala. Dengan catatan dalam bahasa lama, Acam membantu membacanya. Makhluk malam pemakan kehidupan. Ia bisa melepaskan kepala dari tubuhnya dan terbang dalam gelap mencari mangsa. Palasik. Legenda itu nyata. Ternyata dia. Jui kembali menutup matanya. Dia kaget dengan apa yang dia lihat. Pika duduk pucat di akar pohon, memeluk lutut. Caca terus mengelus punggungnya, sementara yang lain membentuk setengah lingkaran di sekeliling mereka. Mereka semua menyaksikan akar hutan menyeret seseorang dan Oyen yang datang entah dari mana menyelamatkannya. Daniel masih menatap ke tempat kejadian itu. Itu bukan ilusi kan? Kalau itu mimpi, kita semua mimpi bareng. Berarti hutan ini hidup dan dia sedang menyapa kita. Oyen berdiri tak jauh di balik batang besar. Baru kembali dari dalam gubuk, pakaiannya sedikit berantakan. Rambutnya basah oleh keringat. Tapi tak satu pun dari mereka mencurigai kecuali satu orang, Jui.
Ia menatap Oyen lekat-lekat, bukan hanya karena ketidakhadirannya saat sebelum Pika diseret, tapi ada yang aneh. Gerakan tubuhnya terlalu ringan, seperti belum lama berubah posisi. Dan yang lebih janggal, mata Oyen sewarna emas, tapi tadi kucing oranye itu juga bermata emas. Kau kemana tadi? Oyen tampak kaget sepersekian detik, lalu menjawab cepat. Ke pinggir aliran sungai cari air. Tanpa bilang siapa-siapa. Kau terlalu serius. Jui tidak menjawab, ia hanya menatap Aca menghampiri. Kita nggak bisa bertahan di sini, semakin lama kita semakin terpecah. Dan Dewi, sejak kemarin dia hilang timbul. Kita nggak tahu bisa percaya atau enggak. Semua menoleh, Dewi memang tidak ada di antara mereka. Dia kemana lagi? Ini bukan pertama kalinya. Dia nggak ada sejak kita temukan sepatu Saskia. Dia yang bilang jangan dekati suara, lalu hilang. Aku bilang dari awal dia mencurigakan. Dia yang ngajak aku masuk ke hutan. Suasana mulai panas, kepercayaan satu sama lain mulai goyah. Di tengah mereka, Jui duduk diam, tapi pikirannya melesat ke penglihatan-penglihatan sebelumnya. Tentang wanita berkebaya merah, tentang altar tua, tentang darah dan bisikan nama-nama. Ia tahu hutan ini menyimpan dua wajah, wajah yang dilihat semua orang. Pohon, kabut, akar, dan satu lagi, wajah yang hanya bisa dilihat oleh orang seperti dirinya, wajah yang menyimpan mata kedua. Dan ia yakin Oyen dan Dewi sama-sama menyembunyikan sesuatu. Sementara itu di balik tebing rendah, Dewi berdiri di dekat pohon dengan batang retak yang memejamkan mata. Kulitnya mulai menunjukkan garis-garis halus tanda haus yang belum terpuaskan. Terlalu banyak yang kuat. Ia membuka matanya. Dari balik semak samar-samar, sesosok tubuh kecil terlihat berjalan sendirian, meringkuk, mungkin tersesat. Akhirnya yang lemah. Namun sebelum ia melangkah, udara di belakangnya bergetar. Seseorang berdiri diam. Berhenti. Jangan sentuh siapapun malam ini. Dewi tersenyum manis seperti biasa. Kamu mulai bisa melihatnya. Jui tidak menjawab, hanya menunduk sedikit. Sial. Dewi menghilang dalam kabut. Siang datang tanpa janji perlindungan. Langit di atas hutan seperti perak kusam. Tak sepenuhnya biru, tak sepenuhnya terang. Kabut tipis masih menggantung dan bayangan pohon bergerak meski tak ada angin. Apa kau dengar itu? Mereka baru saja berpindah dari tempat sebelumnya, berjalan perlahan menyusuri jalur tanah basah. Ranting dan akar menjulur liar seperti tangan-tangan yang ingin meraih. Apa? Daun-daun berbisik. Bukan hanya berbisik, mereka bergerak. Benar saja, dedaunan di pucuk pohon gemetar bukan dari tiupan angin, tapi seperti menyembunyikan sesuatu, seolah batang-batang pohon tua itu tengah berkomunikasi dalam bahasa yang tidak bisa ditangkap telinga manusia. Kenapa siang hari pun terasa mencekam begini? Ini aneh. Oyen berjalan paling belakang, tatapannya gelisah. Ia tahu batas dunia roh dan dunia manusia sudah mulai koyak. Sesuatu yang sangat tua, jauh lebih tua dari Dewi. Hutan yang biasanya mengantuk di siang hari kini menggeliat, lapar dan mengamati. Sesuatu mulai bangun. Langkah kaki mereka terhenti saat terdengar jerit pendek dari depan. Pika. Oyen segera berlari ke arah suara itu dan menemukannya. Pika berdiri kaku. Wajahnya pucat pasi, ia berusaha terlihat santai. Alah, cuma burung. Ucap Pika cepat, tapi suaranya bergetar. Seekor burung mati tergantung terbalik dari cabang pohon. Matanya terbuka, paruhnya menganga, darahnya masih menetes pelan. Ini baru saja mati. Oyen, ini biasa nggak sih? Enggak. Mereka berdiri sebentar dalam diam sebelum Oyen menarik lengan jaket Pika. Ikut aku, kita perlu bicara.
Loh, kenapa gue? Oyen menuntunnya ke balik semak, ke tempat akar besar membentuk lengkungan gelap seperti pintu rahasia. Aku bukan manusia biasa, Pik. Dan yang kita hadapi di hutan ini bukan sekedar hewan buas atau halusinasi. Apa sih maksud lu? Aku bisa berubah. Di malam hari aku bukan seperti ini. Aku kucing oren yang semalam duduk di pelukanku. Oyen terdiam, Pika melotot. Ya ampun, seriusan itu lo? Gila, gue peluk-peluk lu dong. Fokus, Pika. Dunia ini mulai terbuka, batas antara kita dan roh-roh lama itu melemah. Itu sebabnya pohon-pohon bergerak. Itulah kenapa Saskia menghilang, dan itu juga kenapa Dewi takut. Pika diam, tawa canggungnya memudar. Ia menatap Oyen kali ini dengan keseriusan yang langka muncul di wajah kecilnya. Lu ada di pihak kita kan? Aku ada di sini untuk jaga kalian. Tapi kita nggak punya banyak waktu. Apa yang bangun di hutan ini jauh lebih berbahaya dari yang kalian kira. Sementara itu Dewi berdiri di tengah lingkaran akar melingkar. Tubuhnya tegang, tanah di bawahnya bergetar pelan. Udara mendadak lebih pekat seperti napas makhluk raksasa yang baru saja terbangun. Aku sudah lama di sini. Tidak ada yang lebih tua dariku. Tapi tanah menjawabnya dengan retakan pelan. Akar di sekelilingnya naik. Bukan tumbuh tapi bangkit. Bukan dari tanah tapi dari kedalaman yang lain. Dewi menggigit bibir, sadar penjaga asal mulai bangun. Sesosok entitas tua yang bahkan Palasik takut untuk menyebut namanya jika dia terbangun sepenuhnya. Hutan akan kehilangan kendali, dunia manusia akan menjadi ladang perburuan tanpa aturan. Ia melangkah mundur. Belum waktunya. Belum sekarang. Jui duduk bersila tak jauh dari tenda darurat yang mereka buat dari ponco dan ranting, tapi matanya setengah terpejam. Dalam pikirannya ia melihat bukan dengan mata biasa, tapi dengan mata kedua. Ia melihat akar yang berjalan, pohon yang menoleh. Ia melihat sosok besar yang masih tersembunyi dalam kabut di balik dimensi. Dan ia melihat satu hal yang membuat napasnya tertahan. Saskia duduk sendiri di sebuah lingkaran batu, matanya kosong dan bayangannya tidak menempel di tanah. Dia belum mati. Kau bilang apa? Dia belum mati, tapi jiwanya belum kembali. Sore menjelang, tapi matahari tak terlihat. Cahaya meredup seperti lewat tirai tipis berlapis kabut. Dari kejauhan terdengar lagi suara samar. Kali ini bukan panggilan, tapi bisikan dalam bahasa yang tidak dimengerti. Dan semua tahu siang bukan lagi waktu yang aman. Tengah malam, waktu berjalan seolah pelan namun menyesakan. Daun-daun tidak hanya bergoyang karena angin, melainkan karena desahan napas hutan yang terasa semakin nyata. Oyen duduk di atas akar besar, tubuhnya masih terasa lemah usai perubahan terakhir. Di sebelahnya Pika menggenggam lutut, memandangi hamparan semak tanpa bicara. Kau yakin tidak salah orang? Aku yakin. Kau mungkin terlihat seperti anak kecil yang keras kepala, tapi hatimu kuat. Kau belum terpengaruh apapun dari hutan ini, itu langka. Pika menghela napas panjang. Ia tidak tahu harus merasa tersanjung atau takut. Tadi kau bilang batas antara dunia roh dan dunia kita mulai terbuka. Ya, dan itu artinya akan ada lebih banyak kehilangan. Hutan ini tidak lagi diam, ada sesuatu yang bangkit, dan aku tidak yakin kita bisa menghentikannya. Berarti semua ini bukan kebetulan? Tidak pernah. Terutama cahaya merah itu yang muncul setiap jam 3:12. Dari mana kau tahu? Karena aku melihatnya sejak hari pertama kita masuk. Cahaya itu bukan sekedar sinyal atau keindahan. Ia adalah panggilan. Panggilan apa? Panggilan siapa? Panggilan dari sesuatu yang pernah disegel di tengah hutan ini. Sebuah roh lama yang terbangun setiap jam 3:12. Jika ada manusia yang melihatnya, maka jiwanya akan tertarik perlahan. Dicicipi dulu sebelum akhirnya ditelan. Saskia.
Oyen tak menjawab. Sementara itu di tempat lain, Acha dan Atika juga Dinit tengah menyusuri jalanan kecil yang seharusnya membawa mereka kembali ke tempat kumpul. Tapi jejak kaki mereka tidak meninggalkan kesan pada tanah, seperti jalanan itu menolak keberadaan mereka. Lu sadar gak sih? Kita jalan udah 15 menit dan semak ini itu aja. Aku udah hitung kita muter. Astaga, jangan bilang ini seperti di film The Tall Grass. Tiba-tiba suara tawa kecil terdengar dari balik pepohonan, bukan tawa manusia. Atika menggenggam tangan Acha. Dengar itu, terlalu dekat. Kita harus keluar dari sini. Tapi suara itu datang lagi, kali ini seperti menggema dari balik leher mereka. Sudah jam 3:12. Apa? Jam digital di pergelangan tangannya retak, tapi angkanya tetap menyala, 3:12. Dan saat itu cahaya merah menyala di kejauhan, bukan dari bulan, bukan dari api. Dari langit yang terbelah perlahan, sebuah cahaya turun seperti benang merah darah, menyusuri tanah dan merambat di antara akar. Tanah bergetar, pohon meringkuk dan udara berubah. Acha menarik Atika ke balik semak. Dini mengikuti. Jangan lari, jangan bersuara. Namun Atika tidak kuat, kepalanya berdengung hebat. Dari dalam tubuhnya seperti ada suara lain yang memanggilnya keluar. Acha, itu suara Saskia. Dia panggil aku. Bukan Saskia, dengar aku. Itu bukan dia, itu hutannya meniru. Hei Atika. Dini memanggil tertahan, tapi Atika mulai berjalan pelan, matanya kosong. Dia bilang dia dingin, dia kesepian, dia sendirian. Dari balik semak, Acha melihat sosok samar berdiri di bawah cahaya merah. Tak jelas, kabur, tapi ia tahu itu bukan manusia. Dan saat Atika nyaris melewati batas semak-semak, seseorang menarik kembali. Jui. Dengan kekuatan tak terlihat, Atika terhempas ke tanah seperti disentak angin keras. Ia tersadar. Acha, apa yang barusan? Jui tidak menjawab. Ia menatap cahaya merah itu dengan kening berkeringat, bibirnya bergetar. Segelnya mulai retak. Segel. Kalian harus segera kembali, katakan pada yang lain. Jangan biarkan siapapun menatap cahaya merah itu. Tidak langsung, tidak lewat air, tidak lewat bayangan. Karena sekali kalian melihatnya, kalian tidak akan pernah bisa berpaling. Tiba-tiba dari tanah, tangan kurus berwarna hitam melesat ke arah Jui. Jui melompat mundur, mengangkat tangan, dan dalam sekejap akar pohon menjalar naik, menahan tangan itu seperti cambuk. Kau, apa yang kau lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Jui berusaha pura-pura. Dia menatap curiga. Di kejauhan cahaya merah mulai memudar, tapi bisikannya tetap tertinggal, membekas mengendap di kepala mereka. Hari itu mereka berempat kembali ke tempat kelompok dengan napas tersengal, wajah pucat, dan satu kalimat yang mulai menghantui pikiran mereka. Jam 3:12 akan ada yang diambil kembali. Langit masih kelabu, meski mentari telah lama terbit. Kabut dingin menggantung di antara pohon-pohon seperti napas tak terlihat dari makhluk yang sedang terbangun perlahan. Aroma tanah basah dan kayu tua menyelimuti pagi itu, tapi bukan itu yang membuat mereka tak bisa tenang. Jam 3:12 dini hari tadi, cahaya merah itu muncul lagi. Arven duduk bersandar di pohon besar, matanya merah karena kurang tidur. Di sekelilingnya teman-teman yang tersisa mencoba menyalakan api kecil. Tapi bahkan percikan api pun tampak enggan untuk menyala. Mereka makan bergantian dan berjaga setelah mengalami banyak peristiwa aneh. Acha duduk di sebelah Arven, memandangi langit yang terasa aneh seperti tidak punya titik puncak. Arven, tadi malam ada sesuatu yang ganjil. Kau juga lihat? Cahaya merah itu muncul lagi tepat jam 3:12 dan Atika. Dia mulai bicara sendiri. Kami dengar dari Daniel. Kau tahu apa maksudnya? Atika bilang dia bermimpi, tapi bukan mimpi biasa.
Dalam mimpinya dia melihat Saskia berdiri di tengah lingkaran akar raksasa. Tubuhnya seperti ditarik, tapi wajahnya tetap menatap lurus ke depan seolah menunggu sesuatu. Lingkaran akar. Iya, dan di sekeliling lingkaran itu ada simbol-simbol aneh yang bersinar merah, seperti ukiran. Simbol. Tepat saat itu Dika datang dengan tergesa-gesa dari arah barat, napasnya memburu. Kalian harus lihat ini. Mereka semua berdiri dan mengikuti Dika menuju sebuah pohon besar yang kulitnya mengelupas. Di batangnya terukir simbol aneh seperti mata yang setengah tertutup dengan garis-garis tajam yang melingkar di sekitarnya. Ada 3 simbol kayak gini. Di pohonnya berbeda. Semua menghadap ke arah timur. Jui yang datang menyusul menatap simbol itu dalam-dalam. Wajahnya tak menunjukkan keterkejutan, tapi matanya bicara lain. Ini bukan ukiran manusia atau binatang. Ini segel, penanda seperti pagar untuk menahan sesuatu yang jauh lebih tua dari kita semua. Apa ini ada hubungannya sama cahaya merah itu? Lebih dari sekedar hubungan. Cahaya merah itu muncul ketika pagar ini mulai rusak. Bika yang sedari tadi diam akhirnya berbicara. Jadi kalau semua simbol ini hilang, apa yang kalian maksud tersegel akan terbebas? Tak ada yang menjawab, bahkan hutan pun tiba-tiba menjadi terlalu sunyi. Tiba-tiba Atika berteriak dari kejauhan. Semua langsung berlari ke arah suara. Mereka menemukannya terduduk di tanah. Tubuhnya menggigil hebat, matanya terbuka lebar tapi tak fokus. Atika, kamu kenapa? Dia bicara padaku lagi. Saskia, dia berdiri di bawah cahaya merah. Dia bilang sudah waktunya. Aca memeluknya, tapi tubuh Atika tetap menggigil. Dari leher hingga pundaknya muncul guratan merah samar, seolah kulitnya disentuh oleh api yang dingin. Dan saat itu kabut di sekeliling mereka mulai berputar. Langit mendadak menggelap, meski waktu baru menjelang siang. Daun-daun gemetar, tanah berdenyut pelan, lalu dari kejauhan terdengar suara. Tidak seperti manusia, bukan binatang, tapi seperti lagu lama yang dinyanyikan dengan suara tanah dan akar. Lagu yang tak dimengerti, tapi membuat darah di nadi berbalik arah. Apa itu? Itu panggilan kembali. Hutan sedang mengingat apa yang pernah dimilikinya. Aca memegang lengan Dini erat. Dia menyebut nama kita dalam mimpi. Karena sekarang kita bagian dari tanda. Kita bukan lagi pengunjung, kita bagian dari cerita yang dimulai ratusan tahun lalu. Di kejauhan, satu persatu simbol di pohon mulai menyala samar-samar merah tua yang tak hangat, tapi menyesakan, seolah tanda itu sedang membangunkan sesuatu dari tidur panjangnya. Dan ketika mereka melihat ke langit, awan perlahan bergerak membuka, membentuk celah di mana benang merah tipis mulai turun lagi. Pelan, nyaris tak terlihat. Siang tak pernah datang sepenuhnya. Akar-akar pohon tampak lebih panjang dari biasanya, menjulur seperti jemari yang mencari sesuatu di balik dedaunan basah. Semilir angin membawa aroma logam samar, bau darah yang samar dan menyesakan. Arven berjalan paling depan, matanya awas mengamati setiap gerak bayang di sekitar mereka. Di belakangnya Aca menggenggam senter kecil, tapi cahayanya tak menembus lebih dari 2 meter ke depan. Senter itu hanya membuat bayangan semakin tajam dan kegelapan terasa lebih dekat. Kalau cahaya merah itu muncul lagi, kita harus berlindung. Bukan lari, bukan melawan, hanya bersembunyi. Kok ngomong kayak itu monster dari film horor? Emangnya cahaya bisa makan kita hidup-hidup? Kau belum lihat sendiri ya? Dika terdiam. Pika berjalan di sisi Jui yang sejak kejadian malam itu tampak lebih gelisah.
Ia terus menoleh seolah mencium sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata. Tangannya kerap menggenggam kecil seperti menahan sesuatu di udara. Jui, kau masih bisa merasakannya? Iya, mereka bergerak akar-akar hutan ini mulai hidup. Akar apa? Lagi-lagi akar, jangan-jangan hutan ini isinya akar semua. Tiba-tiba teriakan nyaring memecah udara. Suara itu milik Sil. Ia terjerembab ke tanah, tubuhnya tertarik ke balik semak lebat oleh sesuatu akar hitam yang menjulur cepat dari balik batang pohon besar. Aku gak bisa bergerak. Sil! Arven hendak lari, tapi akar lain melesat ke arahnya, menghadang dengan cepat. Jui berdiri tenang, matanya memicing, tangan kanannya terangkat pelan. Apa yang kau... Dini hendak bertanya, tapi diam saat melihat udara di sekitar Jui mulai bergetar. Angin mendesis aneh seperti suara benda logam yang bergesekan. Dengan satu sentakan halus, akar-akar yang menggenggam Sil terangkat dari tanah, lalu terpelintir di udara seperti ada tali tak kasat mata yang menjerat balik. Akar itu mencicit seperti makhluk hidup, lalu patah perlahan dengan mengering seketika. Sil terseret ke arah kelompok. Tubuhnya gemetar hebat. Wah, itu barusan kau menyelamatkannya pakai telekinesis. Kau punya kekuatan itu? Jui tak menjawab, ia hanya menunduk, napasnya berat, semua menatapnya diam dan hening. Gak salah lagi, waktu itu kau juga yang menggunakan itu ke Atika. Jangan bilang kau semacam penyihir hutan atau alien. Dini, dia baru saja nyelamatin Sil. Aku cuma bilang aneh aja. Kau diam dari awal, sekarang tahu-tahu begitu. Aku sudah bisa sejak lama. Aku hanya tak ingin kalian tahu, tapi sekarang hutan ini tidak akan membiarkan siapapun yang sembunyi. Ya, aku ngerti. Cuma tetap aja serem melihatnya. Di matanya ada sesuatu yang berubah. Keraguannya mulai berpancar dengan rasa hormat. Dari kejauhan sosok Dewi berdiri dari balik bayangan pohon mengawasi. Ia menyipitkan mata menatap Jui dengan ketegangan yang dalam. Bukan kekuatan manusia, bukan juga dari hutan ini. Itu berasal dari mereka, para penjaga tua, mereka yang pernah menyegel roh seperti kita. Senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Menarik, kalau dia bangkit penuh, aku harus bertindak sebelum terlambat. Dewi lalu menghilang di antara bayang-bayang, seolah tubuhnya mencair ke dalam udara. Malam kembali turun dan kelompok mendirikan kemah kecil di sisi gundukan tanah yang tampak seperti bukit. Aca duduk bersandar di batang pohon, menggenggam kompas kecil yang tidak lagi menunjukkan arah utara. Ia menatap Arven yang tengah memeriksa peta lusuh. Besok kita cari ke arah timur. Aku rasa cahaya merah itu selalu muncul di bagian hutan yang sama, seolah memancar dari pusat. Kau yakin ini cara terbaik? Kalau benar cahaya itu adalah pemicu Aca, kita harus mendahuluinya. Kita harus tahu kenapa jam 3:12 selalu jadi waktu pemanggilan. Kau percaya kita masih bisa temukan Saskia? Aku percaya. Selama dia belum sepenuhnya menatap cahaya itu, jiwanya belum hilang dan kita akan menemukannya. Aca tersenyum lemah, tapi sorot matanya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak mereka masuk ke hutan, ia tak merasa seperti anak yang tersesat. Kini ia bergerak karena pilihan, karena tekad. Dan di kejauhan, di balik pepohonan yang diam namun waspada, mata-mata lain mulai terbuka perlahan-lahan. Mata dari kegelapan yang selama ini mengintai dan menunggu. Angin malam di Koto Langgang seolah merangkak masuk ke tulang. Di perkemahan darurat itu, tak ada yang benar-benar tidur meski mata merem. Suara retakan ranting, desir akar bergeser, semuanya membuat dada sesak.
Aca duduk bersandar di samping api kecil yang nyaris padam. Ia menatap Arven yang membolak-balik catatan lusuh miliknya. Coretan peta dan jam kemunculan cahaya merah yang mulai membentuk pola. Kau lihat ini. Cahaya merah selalu muncul di titik ini, tengah hutan. Jam 3:12, tapi lihat. Di tiap tanggal selalu ada yang hilang. Aca menggigit bibirnya, matanya beralih ke sekitar. Pika terlelap di pangkuan dini. Sil duduk dekat Jui yang memejamkan mata tapi nafasnya masih tersengal. Zin dan Caca tertidur paling pinggir. Atika menatap Arven dengan gelisah. Aku mimpi lagi. Saskia, dia bilang dia seharusnya bukan di sana. Ada orang lain yang dipanggil, tapi dia yang keburu lihat. Dan dia yang ditarik duluan. Siapa yang seharusnya Atika? Aku gak tahu, aku cuma dengar dia bilang maafkan aku, dia yang seharusnya. Berarti tumpal bisa bertukar. Jui tiba-tiba membuka mata, tatapannya tajam menembus Arven. Tumbal bukan cuma soal siapa yang melihat cahayanya. Hutan memilih yang paling lemah di dalam. Jiwa paling kosong itu yang paling gampang ditarik. Semua diam, perlahan mata mereka serempak melirik ke arah pinggiran perkemahan. Zin yang terlelap sendirian, wajahnya pucat. Sejak Saskia hilang, tubuhnya bagai kerangka berjalan. Dia yang seharusnya. Zaskia hanya pengalih. Dia tertarik karena terlalu dekat, tapi yang diincar hutan adalah yang paling kosong di antara kalian. Suara retak terdengar. Atika menoleh cepat dari belakang semak ranting patah, lalu suara napas berat memburu. Zin. Aca bangkit, ia meraih senter, menyorot ke arah suara. Lampu senter menangkap bayangan manusia, tapi kepalanya menunduk aneh, seolah lehernya terlalu lemas. Zin berdiri setengah terhuyung, menatap mereka. Matanya merah, tidak seperti merah radang biasa. Merah menyala persis seperti cahaya terkutuk di tengah hutan. Zin, kau baik-baik aja? Zin tidak menjawab. Ia menggerakkan bibir tapi tak bersuara. Dari mulutnya meleleh lendir hitam menetes ke tanah, lalu suara seperti bisikan mendesis keluar dari tenggorokannya. Tertukar. Atika mundur, tubuhnya bergetar. Itu bukan Zin lagi. Tiba-tiba senter Aca berkedip. Api unggun redup mendadak, nyaris padam. Dalam sekejap bayangan bergerak cepat di balik punggung mereka. Caca berteriak histeris, sesuatu menarik kakinya ke arah pepohonan. Arven segera meloncat menarik tangan Caca, tapi tarikan di kaki gadis itu jauh lebih kuat. Tanah di sekitarnya seperti tersedot ke dalam. Jui membuka tangan, udara bergetar. Akar-akar yang menggigit kaki Caca terangkat, terbelah seperti dijahit paksa. Caca berhasil ditarik keluar, tubuhnya penuh lumpur dingin. Sementara Zin, sosoknya masih berdiri di pinggir api. Tapi sekarang tubuhnya remuk perlahan, tulang-tulang menonjol, kulit menipis, dan dari belakang punggungnya cahaya merah mulai merembes keluar seperti bara api membakar dari dalam. Arven meraih bahu Atika. Ada yang membantu hutan melakukan ini. Seseorang di antara kita membuka jalan. Siapa yang tega? Zin mengangkat tangan menunjuk lurus ke arah mereka semua. Suaranya bergema. Pelan, parau berlapis seratusan bisikan. Di antara kalian satu mata telah berkhianat, satu mulut telah berjanji. Dan dengan jeritan memengkakkan telinga, tubuh Zin meledak dalam cahaya merah. Darahnya melayang seperti kabut merah gelap. Pohon-pohon merunduk ke arah pusaran itu seolah-olah meminum kesedihan dan kebusukan yang terbebas. Sunyi. Dini jatuh terduduk, menggigil. Pika memeluknya erat sama pucatnya. Aca menutup mulut menahan mual. Atika menatap Arven, matanya memohon jawaban.
Ini nggak cuma tentang hutan. Ini juga tentang siapa di antara kita yang membiarkan ini terjadi. Di kejauhan Dewi berdiri diam menahan senyum kecil. Cahaya merah menari di balik matanya. Dan malam pun kembali menutup rahasia itu rapat-rapat untuk sementara. Hening. Terlalu hening. Setelah jeritan terakhir Zin merobek langit malam, yang tersisa hanyalah hawa anyir darah bercampur lumpur basah. Api unggun tinggal bara yang berkedip lemah, seolah tak sanggup lagi menerangi kebingungan mereka. Caca masih terisak dalam pelukan Aca. Pundaknya naik turun cepat, dadanya sesak menahan tangis yang memaksa keluar. Arven duduk diam di tanah menatap bekas tempat Zin berdiri. Kini hanya ada tanah yang kosong dan patahan ranting yang menetes merah. Pika berusaha memeluk Dini yang tampak lebih kaku dari biasanya. Mata Dini menatap kosong, jarinya gemetar. Sementara Atika tangannya menggenggam erat sisa jaket Zin yang tadi terlempar sebelum tubuhnya hancur. Tak ada satupun dari mereka yang benar-benar tahu harus bicara apa. Astaga, gue gak kuat lihat lagi. Bro, lu lihat kan? Itu kayak... Igo merapat ke Dika dan menggenggam lengan temannya. Kayak tubuhnya diperabah habis, anjir. Zin, dia tuh anak paling kalem. Anjing, gue gak kuat. Igo menahan tangis dengan cara paling konyol. Bro, kalau gue mati duluan jangan kayak gitu cara gue ya, bro. Gue perlu kebenaran. Taburin bunga. Jangan bikin gue muncrat gitu. Diam, Igo. Bentak Dini tiba-tiba, suaranya serak, lebih mirip orang tercekik. Mata Dini menatap Igo seperti ingin merobek lidahnya. Pika buru-buru menarik Dini mundur menenangkan. Sil yang sedari tadi meringkuk di dekat Cui bergumam pelan. Tangannya menggaruk tanah, matanya menatap ke titik kosong di api unggun. Tubuhnya bergetar halus, bibirnya bergerak tapi suara yang keluar bukan miliknya. Satu jiwa belum cukup. Satu lagi akan dia ambil. Kalian harus pergi atau hutan menutup semua jalan pulang. Suara itu berat, tua, parau, tak mirip Sil yang lembut. Aca dan Arven saling tatap lalu beringsut mendekat. Caca yang masih gemetar menutup telinga takut mendengar lebih banyak. Di antara mereka, Gia tiba-tiba merangkak cepat mendekati adiknya. Wajahnya pucat, matanya merah, rambutnya aut-autan. Sil, dengar Kak Gia. Kakak di sini, bangun dek. Tolong jangan begini, jangan. Kalian harus lakukan sesuatu. Jui, tolong dia, jangan cuma diam. Sil, kalau ini kau bangun, kalau bukan beritahu kami apa maumu. Mata Sil menoleh pelan ke arah Aca, hitam pekat, tak ada bola mata. Satu lagi akan diambil. Kalau kalian berani menatap saya itu lagi, tidak akan sempat menyesal. Tinggalkan hutan atau jadi akar di dalamnya. Tiba-tiba tubuh Sil menegang, punggungnya melengkung. Lalu ia jatuh pingsan. Napasnya terengah, tangannya gemetar, keringat membasahi pelipisnya. Gea memeluk kepala Sil ke dadanya, membelai rambutnya dengan tangan gemetar. Astaga Sil, dek bangun dek. Dek bangun. Pika buru-buru ikut memeluk bahu Gea, berbisik menenangkan. Jui menutup matanya, meraba denyut nadi Sil. Ia menatap semua dengan wajah tegas. Dia masih hidup, tapi dia melihat apa yang kita tak lihat. Aca bangkit, tatapannya mengeras menahan amarah dan takut jadi satu. Kita nggak bisa kabur begitu aja kalau kita biarkan hutan ini bangkit penuh. Yang hilang gak cuma Zin, akan ada Saskia lain, Zin lain juga.
Atika matanya memerah mengangguk pelan. Aku setuju, aku gak mau ada yang lagi-lagi hilang. Kali ini kita harus berani mancing cahaya itu sendiri. Kalian gila. Tadi kita lihat sendiri kalian mau jadi tumbal berikutnya. Dini bangkit, masih lemas tapi nada suaranya dingin menusuk. Mau gak mau, atau mau nunggu dijemput satu-satu? Kalau Arven punya rencana aku ikut. Arven menatap sisa kelompok. Di matanya bayangan Jin seolah masih berdiri di antara mereka. Tersenyum kikuk sambil merapikan rambutnya. Sekarang hanya kabut dan tanah basah. Acha, Atika, Dini, Caca, kita bikin jebakan. Kita harus paksa cahaya merah muncul lagi. Kali ini kita siap. Kita tutup lubang portalnya. Gue gak ikutan mancing. Gue mah tim sorak-sore aja ya. Tapi kalau perlu dipanggil buat lawak, gue siap. Jika kita tim lucu-lucu kan? Iya bro, lucu-lucuan sampai lo keburu dijadiin tumbal. Fokus lah. Sementara semua merumuskan rencana di bawah pohon tua, Pika terdiam. Tangannya membelai bulu Oyen yang kembali dalam wujud kucing di pangkuannya. Oyen terlelap, tapi bibir mungilnya bergerak berbisik dalam mimpi Pika. Ingat jam 3:12, pintu terbuka hanya untuk jiwa yang kosong. Pika menggenggam ekor Oyen erat, menahan tangis yang menetes diam-diam. Di benaknya ia berjanji, apapun taruhannya tragedi Sin adalah yang terakhir. Hutan boleh memangsa siapapun, tapi Pika tidak akan tinggal diam. Kabut turun terlalu cepat malam itu. Bukan kabut biasa, melainkan tirai putih pekat yang menelan suara, membekukan langkah, menyesatkan pikiran. Mereka mulai bergerak dan meninggalkan sisa-sisa jasad Sin. Ranting patah di bawah telapak kaki mereka nyaris tak terdengar, seolah hutan menelan bunyi sekaligus napas mereka. Arven berhenti di bawah pohon mati, menatap sekeliling dengan kening berkerut. Acha, Pika, kalian di belakangku. Dika jaga Caca, jangan pisah lagi. Caca menggenggam lengan Dika kuat-kuat, bibirnya bergetar. Arven, ini kenapa kabutnya tiba-tiba kayak hidup? Tadi jalannya ke kanan kan, kok sekarang? Diam, Cak, tarik napas, kita masih di jalur. Dini berjalan di samping Jui yang menunduk meraba tanah basah dengan ujung jemarinya. Dia merapatkan jaket di bahu Sil yang masih lemas. Sesekali Sil terbatuk pelan, tapi tatapannya tetap kosong. Sil, bertanya, jangan tidur dek. Dengar suara kakak ya. Sil hanya mengangguk pelan. Pika sambil menahan Oyen di pelukannya berbisik. Sil masih nyambung sama hutan ini Kak Gia. Dia bisa dengar apa yang kita nggak bisa. Jui mendongak, napasnya tampak di udara dingin. Arven, kita udah dekat. Tubuhnya ada di balik bebatuan besar dekat aliran sungai. Kalau dia berubah malam ini kita... Kalau dia berubah, aku habisi dia sendiri. Tidak, aku dan Oyen saja. Kalian bawa yang lain menepi. Kita harus pisah di sini. Belum sempat Arven membalas, Caca mendorong dada Jui. Jangan sok pahlawan sendirian. Kalau kau dan Oyen nekat, kau kira kami akan diam menunggu di pinggir? Kau pikir Sin mati buat apa? Oyen yang kini dalam wujud kucing di bahu Pika mendesis pelan. Suara hatinya berbisik langsung ke benak Pika. Diam, biarkan aku dan Jui kali ini. Biarkan kami melindungi yang lain. Pika menatap Oyen menahan air mata. Mereka mau mengorbankan diri lagi, Cak. Gue gak mau kehilangan orang lagi. Kita gak akan kehilangan siapapun. Tapi kalau Jui dan Oyen punya cara, kita harus percaya. Atika menepuk pundak Pika. Di sela perdebatan, tiba-tiba kabut bergerak seperti pusaran, membelah jalur setapak jadi dua. Cahaya merah redup muncul di kiri dan kanan, saling menantang dalam diam. Caca menjerit pelan. Astagfirullah, ada dua.
Mana yang benar? Arven mengangkat tangannya memberi aba-aba, dia matanya bergeser ke Dini.